Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri. Sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama cantik. Sebuah rasa yang kadang membuat sebagian orang gelisah, memikirkan si doi yang tak kunjung menjadi sebuah kisah. Bagaimanakah, kapankah cinta ini akan terbalaskah? Teman-teman, sedih memang mencintai dia tetapi dalam diam. Sedih memang sekedar mengagumi dia, tetapi entah kapan akan tercapai. Tapi ada yang lebih bikin sedih, ada yang lebih bikin galau. Iya, dia, generasi muda yang tak kenal siapa Tuhannya, generasi muda yang tak kenal aturan apa yang dibawa nabinya. Mereka yang masih terobsesi dengan gemerlap dunia, mereka yang masih asyik dengan usia mudanya. Bukankah generasi adalah jantungnya peradaban, di tangannya kegemilangan digenggam? Apakah kita miris, marah, sedih melihatnya? Atau jangan-jangan kita malah bahagia dan menikmatinya? Lelah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Berkembang biak ya, tapi tidak dibarengi berkembang baik. Cinta tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan. Cinta jangan sering menanggalkan, menentukan tanggal lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Kenapa ketawanya? Ini penuh perasaan, seperti yang sedang mengalami. Jangan rindu berat, cukup aku aja. Rindukan sang perindu, karena Allah itu pencemburu. Kenapa merindukan makhluk yang belum tentu merindukanmu? Bertepuk sebelah tangan lelah tahu, kalau dianya enggak. Seperti mengejar bayang-bayang. Kita gerak, dia gerak. Kita diam, dia diam. Capek. Jadi ketika dia bilang cinta ini kering, mohon maaf, cinta tidak pernah mengenal kemarau. Ketika seorang wanita atau seorang pria mengatakan, manusia ketika mengatakan cinta itu adalah kering, cinta itu kering, tanpa pacaran cinta itu kering, sejatinya dia tidak pernah memahami apa itu cinta. Karena cinta tidak pernah mengenal masa kemarau. Cinta selalu berbunga, indah pada waktunya, meneteskan air mata. Seandainya tidak air mata haru, seandainya tidak tertetes air mata haru bahagia, kelak pun cinta akan meneteskan air mata luka. Tapi dari air mata luka itu, para pecinta belajar bagaimana untuk mencintai seseorang. Lepaskan daripada menyiksa. Capek berjuang sendirian itu. Tapi 4 tahun Ustadz, bukan tapi udah 4 tahun. Mumpung masih 4 tahun gitu. Dan yang paling terpenting, mumpung masih hidup. Khawatirnya teteh bilang, udah deh, saya jalani aja dulu. Yang penting sekarang saya jalani pacaran syar'i. Nggak ada pacaran syar'i. Ustadz saya emang nggak pacaran, Ustadz cuman saling berkabar aja. Ini udah kurangin. Komunikasi dengan lawan jenis itu secukupnya, seperlunya. Siapa sih calon pendamping kita di masa depan itu? Kalau kita nggak berjodoh dengan seseorang, mungkin kita berjodoh dengan kematian, dah gitu aja. Jadi ketika kita ingat, ya udah ya Allah, jodoh itu yang terbaik menurutmu ya Allah. Tugas aku hari ini adalah menyempurnakan amalku dan keikhlasanku. Jangan pernah menyalahkan wanita kalau mereka itu lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Karena kadang kita sering ngeluh nih, baperan banget sih, biasa aja kali. Kita sering kan ngeluh kayak gitu teman-teman. Kenapa wanita itu lebih mudah bapernya? Karena Allah menciptakan mereka itu dari tulang rusuk kiri.
dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi. Dan Allah memang lebih mendominankan wanita itu dalam hal perasaan. Karena sifat mereka itu ingin dilindungi, dicintai, dikasihi, diciptakan. Ini sebabnya mereka itu lebih mengedepankan perasaan. Lalu bagaimana biar mereka itu nggak baper? Ini kuncinya. Kalau kita sekedar ingin singgah, bersikaplah seperti tamu. Biar mereka itu nggak salah, harus menyuguhkan kopi atau hati. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Jangan pernah kita mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Gagal, mulai lagi. Gagal, mulai lagi. Kalau kita benar-benar ingin menikah, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang pertemukan, dan cara Allah mempertemukan dengan jodoh kita, ciamik, cantik. Allah itu maha romantis, brother. Dia punya cara yang indah untuk mempertemukan kita dengan siapa yang kita cinta. Dengan cara yang terbaik. Ukti. Maka kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah menikah, berharap suami kita menjadi suami yang baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala, maka solehkan diri kita dulu. Dekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, ya Allah, saya sudah yakin ya Allah, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Cintailah kekasihmu itu sewajarnya, selayaknya saja, santai-santai saja, sedang-sedang saja. Satu saat nanti kekasihmu tadi itu akan menjadi musuhmu nanti. Tapi bencilah musuhmu itu sewajarnya saja. Mungkin satu saat dia akan jadi kekasihmu nanti. Karena mereka itu pasti dikuasai oleh sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Ada kalanya orang yang sangat cinta kepada kita itu hati-hati. Bisa jadi dia jadi musuh kita nanti. Kalau dia jadi musuh kita, dia paling membenci kita nanti. Kenapa? Karena asasnya dia adalah orang yang paling cinta sama kita, menjadi orang yang paling benci sama kita. Sangat menyakitkan itu.